Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam rangka mempelajari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mengingat kita sebagai warga negara Indonesia, sangat perlu dan sangat penting untuk mempelajari bagaimana kita bisa berlindung dan menegakkan hukum di Indonesia. Dalam pembelajaran ini, Ibu sampaikan terlebih dahulu sebagai pembuka kegiatan kita, yaitu tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. 2. Melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. 3. Setelah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. 4. Melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, dalam materi perlindungan dan penegakan hukum ini terdapat 3 poin utama, yaitu A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. C. Praktik perlindungan dan penegakan hukum. Dalam sesi kali ini, kita akan membahas poin A terlebih dahulu, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Materi poin ini sangat penting dipelajari agar kita dapat memahami bersama-sama bagaimana sebenarnya intisari dasar dari penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, mari kita berandai-andai. Jika tidak ada hukum di sekitar kita, bisa kita bayangkan bersama bagaimana keadaan akan menjadi kacau jika tidak ada hukum yang mengatur kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Berangkat dari hal ini, hakikat hukum dapat diartikan sebagai hukum, yaitu keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas orang lain menurut peraturan hukum yang berlaku. Pernyataan ini yang disampaikan oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman yang banyak memberikan buah pemikirannya untuk kemajuan hukum pada masanya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu perlindungan hukum. Tahu tidak apa itu perlindungan hukum? Jadi berdasarkan sumber buku bahan ajar yang Ibu gunakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan apa yang telah Ibu sampaikan tadi, kita bisa memahami bersama. Ternyata hukum sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dan harus ditegakkan sebagai payung yang melindungi setiap manusia dalam bermasyarakat. Berbicara mengenai penegakan hukum itu sendiri, penegakan hukum adalah sebuah tindakan yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka,
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, para aparatur penegak hukum negara mengatur upaya penegakan melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah upaya preventif, yaitu upaya pencegahan di mana fokus penegakan hukum lebih dititik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Misalnya dengan melakukan kampanye tertib hukum, memberikan edukasi bahaya melanggar hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah upaya represif, yaitu hukum setelah terjadinya pelanggaran hukum. Misalnya dengan memberikan sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Jadi anak-anak, pesan moral dari materi ini yang dapat Ibu sampaikan adalah mari kita bersama-sama menegakkan hukum sebagai perlindungan bagi masyarakat agar tercipta situasi lingkungan yang tertib dan aman. Demikian materi pertama perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang dapat Ibu sampaikan. Mari terus belajar mengenal hukum dan patuh pada aturan hukum yang berlaku di negara kita. Terima kasih, Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.